Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Herawan Putra dari Universitas Krishna Dwi Payana, jurusan Teknik Informatika kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang opini mahasiswa terhadap Permendikbud nomor 30 tentang kekerasan seksual dalam kampus. Yang pertama, apa itu Permendikbud nomor 30? Permendikbud nomor 30 adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang. Mengapa Permendikbud nomor 30 diterbitkan? Yang pertama, karena situasi pandemi kekerasan seksual. Kedua, kekerasan seksual sulit dibuktikan tapi bisa menyebabkan trauma seumur hidup. Ketiga, kekosongan hukum penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Lalu poin-poin penting dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Dalam pasal 4 Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021, misalnya disebutkan bahwa jika mahasiswa perguruan tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi Y, maka Satgas kedua kampus tersebut harus merujuk ke Permendikbud PPKS untuk penanganannya. Kemudian merujuk pasal 5 Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang termasuk tindak kekerasan seksual adalah verbal, non-fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian merujuk pasal 10 hingga pasal 19 Permendikbud nomor 30 tahun 2021, Menteri Nadiem mengajak Sivitas Akademika agar berperan aktif melindungi korban. Pendampingan yang dimaksud mencakup konseling, advokasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan rohani, serta pendamping bagi penyandang disabilitas, jelasnya. Lebih lanjut, Mendikbud menegaskan terkait dengan perlindungan di sini meliputi jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, serta korban atau saksi bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Lalu upaya mahasiswa dalam mencegah kekerasan seksual dalam kampus. Yang pertama, memilih lingkaran pergaulan yang sehat. Lalu segera menyingkir jika merasakan tanda-tanda adanya kebiasaan hal-hal berbau seks menjadi lelucon dan dianggap biasa oleh lingkungan kampus. Jangan menunjukkan respon kepada seorang yang melakukan kekerasan seksual dengan cara yang sama. Lebih baik dilaporkan ke pihak berwajib segera setelah mendapatkan bukti. Lalu carilah dan mintalah perlindungan dari orang lain yang dapat mengatasi pelaku pelecehan seksual. Kemudian opini mahasiswa terhadap Permendikbud nomor 30 tentang kekerasan seksual dalam kampus. Sebenarnya masih terdapat berbagai pro dan kontra mengenai pelaksanaan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi atau dikenal sebagai Permendikbud 30. Tetapi segala tindak kekerasan seksual sudah semestinya diatur, dan menurut saya peraturan ini harus segera disahkan untuk merespon pelecehan seksual yang marak terjadi di kampus dan harus ada sanksi tegas juga. Universitas juga harus mendukung kebijakan ini dengan menegaskan kultur kampus yang terbuka serta pro dengan pelaksanaan Permendikbud nomor 30 ini. Lembaga kampus yang dapat dipercaya dalam menangani kasus juga jangan malah mengintimidasi korban ketika korban bercerita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.